Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Yandi Haryandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real dan seluruh teman-teman matematika 3B yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 2 analisis real akan memaparkan materi mengenai bilangan negatif dan bilangan rasional. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ila Rizky Utami selaku moderator dan pemateri mengenai bilangan rasional serta pembuktiannya. Dan kemudian teman saya yaitu saudari Dewi Nur Aulia yaitu menyampaikan materi mengenai pengertian bilangan negatif. Kemudian ada teman saya yaitu saudara Muhammad Afif Rahmatullah yang akan menyampaikan materi mengenai pembuktian bilangan negatif. Dan selanjutnya yang terakhir ada teman saya yang bernama saudara Miftah Fauzan Abdu yang akan menyampaikan materi mengenai pengertian bilangan rasional. Oke, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi, yaitu materi pertama mengenai bilangan negatif yang akan dipaparkan oleh saudari Dewi Nur Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat negatif. Apa sih pengertian dari bilangan bulat negatif itu sendiri? Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0. Penulisan bilangan negatif harus menggunakan tanda minus. Jadi, bilangan bulat negatif itu nilainya tuh kurang dari 0. Dan penulisannya itu sendiri menggunakan tanda minus di depan angka. Seperti contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Atau bisa kita ambil juga kesimpulan, bilangan negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teorema 2.1. Misalkan A ekivalen R, maka I A 0 sama dengan 0, min 1 kali A sama dengan min A, min kali min A sama dengan A, min 1 kali min 1 sama dengan 1. Bukti, berdasarkan M3 kita ketahui bahwa A kali 1 sama dengan A. Di sini A plus A kali 0 sama dengan A kali 1 plus A kali 0 sama dengan A dikali buka kurung 1 plus 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Berdasarkan teorema 1.1 kita simpulkan bahwa A titik 0 sama dengan 0. Hal ini dapat dilihat bahwa A plus min 1 dikali A sama dengan 1 dikali A ditambah min 1 dikali A sama dengan 1 plus min 1 dikali A sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Berdasarkan teorema 1.2 dapat kita simpulkan min 1 dikali A sama dengan min A. Berdasarkan A4 kita punyai bahwa min A plus A sama dengan 0. Dan berdasarkan teorema 1.2 kita peroleh bahwa A sama dengan min kali min A. Pada bagian 2, substitusikan A sama dengan min 1 sehingga kita peroleh min kali min 1 sama dengan min 1 dikali min 1. Kemudian berdasarkan bagian 3 dengan mengambil A sama dengan 1. Teorema 2.2, jika A ekivalen R dan A tidak sama dengan 0, maka 1 dibagi A tidak sama dengan 0 dan 1 dibagi 1 per A sama dengan A. Jika A, B anggota R dan A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan atau B A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jika A, B, E, R, maka min A kali min B sama dengan A kali B. Jika A, E, R, dan A tidak sama dengan 0, maka 1 per min A sama dengan min 1 per A. Bukti,
Jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Andaikan 1 per A sama dengan 0, maka 1 sama dengan A. 1 per A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Hal ini bertentangan dengan M4, karena A dikali 1 per A sama dengan 1. Berdasarkan teorema 1.2, maka A sama dengan 1 per 1 per A. Misalkan bahwa A dikali B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Jika kita kalikan dengan 1 per A pada kedua ruasnya, maka akan didapatkan B sama dengan 1 kali B sama dengan 1 per A dikali B sama dengan 1 per A dikali A kali B sama dengan 1 per A dikali 0 sama dengan 0. Dengan alasan yang sama, dapat digunakan untuk menunjukkan jika B tidak sama dengan 0, maka diperoleh A sama dengan 0. Yang ketiga, berdasarkan teorema 2.1 bagian 2, kita mempunyai min A sama dengan min 1 dikali A dan min B sama dengan min 1 dikali B. Sehingga min A dikali min B sama dengan min 1 dikali A dikali min 1 dikali B sama dengan A dikali min 1 dikali min 1 dikali B sama dengan A dikali min 1 dikali min 1 dikali B sama dengan A dikali 1 dikali B sama dengan A kali B. Yang keempat, jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0 dan min A tidak sama dengan 0. Karena A dikali 1 per A sama dengan 1, hal ini menunjukkan berdasarkan bagian C bahwa min A dikali min 1 per A sama dengan 1. Jika kita gunakan teorema 1.2, kita dapat memperoleh bahwa 1 per min A sama dengan min 1 per A. Saya coba buktikan mengenai bilangan rasional. Tetapi sebelum pembuktian kita bahas mengenai teorema, yaitu tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R pangkat 2 sama dengan 2. Kita lanjut ke pembuktian. Andaikan R eliminasi Q, maka R sama dengan P per Q. Dan demikian Q tidak sama dengan 0. Dengan P, Q anggota bilangan bulat. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan P dan Q tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1, karena 2 sama dengan P pangkat 2 per Q pangkat 2, atau P pangkat 2 sama dengan 2Q pangkat 2. Maka P haruslah bilangan genap jika P bilangan ganjil. Misal, P sama dengan 2K plus 1, maka P pangkat 2 bilangan bulat M dan berlaku 4M pangkat 2 sama dengan 2Q pangkat 2. Hal ini menunjukkan bahwa Q pangkat 2 sama dengan 2M pangkat 2, di mana Q bilangan genap. Hal ini kontradiksi dengan pemisalan, bahwa P dan Q tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1, karena P dan Q bilangan genap jika tidak bilangan. Jadi tidak bilangan rasional R sedemikian sehingga R pangkat 2 sama dengan 2. Ada contoh pembuktian yang lainnya, yaitu andaikan P dan Q adalah bilangan bulat, sedemikian sehingga P dikali 2 sama dengan 2. Kita juga perlu mengasumsikan bahwa P dan Q merupakan bilangan positif yang saling prima, karena P2 sama dengan 2Q2. Kita dapat melihat bahwa P adalah bilangan genap. Hal ini akan menyebabkan bahwa P juga merupakan bilangan genap. Karena jika P sama dengan 2N dikurang 1 ganjil, maka P2 sama dengan 2 dikali 2N2 dikurang 2N plus 1, negatif 1 jika merupakan bilangan ganjil. Karena P dan Q saling prima, maka kedua bilangan tersebut tidak memiliki dua bagian faktor persekutuannya, sehingga Q adalah bilangan ganjil. Karena P adalah bilangan genap, maka P sama dengan 2 untuk suatu bilangan asli. M2 sama dengan 2Q2 yang menyebabkan 2M2 sama dengan Q2. Sehingga Q2 merupakan bilangan genap yang sesuai dengan argumen pada paragraf sebelumnya. Q juga merupakan bilangan genap karena hipotesis bahwa P kali 2 sama dengan 2 menyebabkan kesimpulan yang kontradiksi, yaitu Q merupakan bilangan ganjil dan genap sekaligus, maka hipotesis tersebut salah. Jadi tidak ada bilangan rasional R sedemikian sehingga R2 sama dengan 2. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu materi mengenai bilangan negatif dan bilangan rasional.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.